bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran makan bergizi gratis dari yang semula Rp15.000 per anak atau ibu hamil dan menyusui menjadi hanya Rp10.000. Bukan tanpa alasan, mengingat karena keterbatasan anggaran pemerintah. Nah, Rp10.000 menjadi yang paling realistis diterapkan. Menu makan gratis yang dibagikan berupa nasi, lauk ayam, sayur, buah pisang, dan susu. Lantas, apakah Rp10.000 adalah angka yang cukup untuk satu paket makanan bergizi? Kalau 10.000 tuh dapat apa ya, Mas? Terus kayaknya kurang sih kalau 10.000. Kalau bisa ditambahin, soalnya nggak tahu sih dapatnya apaan. Menurutku sekarang 10.000 dapat apa ya, Mas? Sekarang semuanya serba mahal. Untuk makanan yang bergizi tuh kayak 10.000 kurang deh. Anggaran per porsi makan bergizi gratis memang dinilai kecil. Dari banyaknya kritikan pada pemerintah, Badan Gizi Nasional menyebut meski dengan Rp10.000, jumlah kalori dan komposisi gizi yang diperlukan tetap terpenuhi. Yakni dengan cara membeli bahan baku untuk setiap menu harian. Menu harian ini telah disusun ahli gizi di setiap satuan program makan bergizi gratis. Bicara soal 10.000, ternyata pecahan uang 10.000 pertama kali diedarkan tahun 1964 dengan tema pekerja tangan yang bergambar depan dua orang nelayan yang sedang menjala ikan. Sementara gambar belakangnya pemandangan perahu dan Sungai Barito. Bukan sekedar gambar biasa, Sungai Barito melambangkan salah satu sungai terpanjang dan terbesar di tanah air, tempat bermuaranya sungai utama di Kalimantan Selatan. Apalagi aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dilakukan di atas sungai alias bernelayan. Sementara uang Rp10.000 terbitan tahun 1994, gambar depan dihiasi para pahlawan Nusantara, mulai dari Jenderal Sudirman, Kartini, hingga Cut Nyak Dien. Tampak belakang pemandangan serta budaya khas Indonesia. Beberapa waktu lalu sempat geger uang pecahan Rp10.000 tahun emisi 2005 dengan gambar Sultan Mahmud Badarudin II dan Rumah 5 sudah tidak berlaku lagi. Namun faktanya uang kertas pecahan Rp10.000 yang dicetak pada tahun emisi 2005 tetap sah sebagai alat pembayaran. Seri edisi pecahan Rp10.000 terbaru adalah gambar pahlawan Frans Kasiepo yang terbit tahun 2022. Pahlawan asal Papua ini dikenal atas usaha seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Atas pengabdian jasanya, Frans Kasiepo dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana, penghargaan tertinggi kedua yang diberikan oleh pemerintah pada mereka yang menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai nama Bandara Udara di Biak, Papua, yang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Frans Kasiepo. Uang kertas rupiah ini berbahan dasar serat kapas, jadi berbeda dengan kertas-kertas yang biasa. Uang rupiah yang menggunakan bahan serat kapas dan itu dipergunakan hampir di seluruh uang kertas di seluruh dunia, yang itu membuat dia lebih awet karena berbahan dasar serat kapas dan tidak mudah hancur misalnya kena air, dan misalnya diremas itu juga nggak mudah rusak meskipun kita dilarang untuk meremas ya, karena menghargai uang rupiah itu membuat kita uang rupiah tetap bagus seperti itu. Serat kapas memang dinilai lebih lentur, tidak mudah sobek, dan lebih tahan terhadap kemungkinan dicoret-coret. Nah, bagian yang diambil adalah serat kapas yang berada di dalam cangkang pelindung biji yang menutupi seluruh biji kapas. Semakin berkembangnya teknologi, pengaman dan ketahanan uang kertas pun lebih andal. Berbeda dengan uang lama 2016, pecahan uang baru 2022 memiliki desain warna yang lebih tajam. Inovasi pada tampilan uang rupiah ini agar lebih aman dan mudah dikenali keasliannya sehingga sulit dipalsukan. Salah satunya dengan memperkuat keamanan pada benang pengaman. Ya, dengan menggunakan teknologi microlenses. Ternyata sampai saat ini masih ada yang menyimpan dan menjual uang-uang kuno loh.
salah satunya di Pasar Loak Jatinegara, Jakarta Timur. Walaupun dijual dengan harga yang cukup murah, uang kuno dengan pecahan yang langka tersedia di pasar ini. Bang, ini biasanya orang-orang yang beli nyarinya ada yang spesifik di pecahan Rp1 sekitar itu. Biasanya orang nyari yang paling langka, uang berapa sih Bang? Rp1 tadi Bang. Rp1 paling mahal. Iya, koin. Itu koin Rp2 itu koin ya beda-beda Bang. Kita kadang-kadang buka harga itu 20 itu 35 kan ya dia bisa kurang gitu kan, nego. Nego juga. Bisa nego. Dan ini juga tergantung kondisi dia Bang. Kondisi fisik barang itu tadi sampai tahun ya. Dia semakin lama semakin kuat semakin lumayan harganya. Tak bisa dipungkiri, uang-uang kuno ini menjadi saksi bisu sejarah dari perjuangan Indonesia saat dijajah hingga merdeka. Bukan hanya mata uang rupiah kuno saja yang diperjualbelikan, mata uang dari negara-negara lain juga lengkap. Uang kertas biasa kebanyakan buat koleksi Bang. Oh, buat Koleksi. pecahan berapa tuh paling banyak? Paling banyak ya tergantung sih. Tahun ya tergantung tahun ya. Ada yang buat mahar, mas kawin tuh ada sering banget itu yang dari sini. Menariknya, uang koin Indonesia pecahan Rp2.000 ternyata pernah digunakan pada Piala Dunia 1974. Wasit berkebangsaan Inggris Jack Taylor menggunakan koin untuk menentukan siapa yang berhak memegang bola dalam final antara tuan rumah Jerman Barat melawan Belanda. Uang logam seberat 25 gram terbitan tahun 1974 memiliki dua sisi, yaitu gambar burung Garuda dengan teks Bank Indonesia yang melingkarinya, serta gambar harimau Jawa di sisi lainnya. Uang dibuat khusus oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Konservasi Dunia dan Lembaga Konservasi Alam. Koin dicetak terbatas hanya 3 keping saja. Dana hasil penjualannya juga disumbangkan untuk penyelamatan hewan langka di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, penggunaan kata rupiah yang berbahasa Latin itu pertama kali dipergunakan pada masa pendudukan Jepang di uang kertas Dainippon Tenkoseihu, dan kemudian orang Indonesia juga pertama kali menggunakan kata rupiah di Ori, uang Republik Indonesia. Ori ya, Oyang Republik Indonesia, itu tahun 1946. Tapi kata rupiah yang bertuliskan huruf Melayu Pegon, Arab Melayu, itu ada di uang Deava Sebang tahun 1800-an, itu bertuliskan rupiah. Jauh sebelum menjadi nama mata uang Indonesia, kata rupiah sudah lama dipakai masyarakat Nusantara untuk menyebut uang atau alat bayar. Kata rupiah diadopsi dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiah yang artinya perak. Beberapa sumber lain menyebut rupiah berasal dari bahasa Mongolia, yaitu rupiah yang juga berarti perak. Perbedaan sumber tersebut sah-sah saja karena masyarakat Nusantara telah lama menjalin hubungan bilateral dengan bangsa Mongol. Semuanya sebenarnya diusahakan untuk membuat terlihat ini pembeda uang asli atau palsu. Nah, salah satu faktornya adalah namanya adalah benang pengaman. Nah, benang pengaman ini kita salah satu contohnya ya, sepertinya uang 50.000 ini ya. Ini benang pengaman seperti ini. Ini di salah satu fitur terbaik untuk pengamanan di uang kertas kita, karena ini diselipkan masuk ke dalam kertas ini. Jadi kalau uang palsu tuh nggak mungkin ada benang pengaman. Selain itu juga ada untuk fitur pengaman lain, misalnya untuk teman-teman tunanetra bisa tahu ini pecahan berapa, misalnya mereka memegang kertasnya. Selain itu juga ada yang namanya tanda air. Tanda air itu misalnya uang ini kita angkat ke sini bisa kelihatan ada gambar di dalamnya, biasa di ruang kosong seperti ini. Uang yang dulunya hanya sebagai alat tukar pembayaran, sekarang sudah berubah nilai dan merubah pola pikir hingga hidup manusia. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan beberapa masyarakat menganggap sumber kebahagiaan utama dalam hidup ialah memiliki uang. Terlepas dari itu, dengan situasi ekonomi saat ini, uang Rp10.000 tentu memiliki nilai yang berbeda bagi masyarakat di kota dan di desa. Lantas, dengan Rp10.000 untuk satu porsi makanan, akankah memenuhi nilai gizi atau malah menuai kembali kontroversi?